Baru setelah beliau sholat, apa yang beliau lakukan? Beliau panggil Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas salah satu kesayangan beliau. Kita tahu bersama bagaimana dekatnya Umar dengan Abdullah bin Abbas. Bagaimana Umar selalu melibatkan Abdullah bin Abbas kalau ada rapat-rapat dengan ahli Badar. Kata Umar, "Ukhruj fanadi fin nas, a'an mala'in minkum kana hadha." Ibn Abbas, tolong keluar. Tolong dicek, siapa yang nikam saya? Dari kabilah apa? Beliau mau balas dendam? Enggak. Dalam riwayat Tabrani, beliau takut punya dosa sama manusia. Beliau punya salah sama orang. Beliau ngezolimin seseorang. Akhirnya tuh orang dendam. Dan orang itu yang menusuk beliau tadi. Akhirnya beliau panggil Abdullah bin Abbas, tolong cek, ini orang dari mana? Ini orang dari mana? Ya Allah, nggak mikir balas dendam sama sekali jamaah. Ini yang dibenci sebagian orang. Ini hati gak ngerti kayak apa tuh. Yang diingat, jangan-jangan gue buat dosa nih. Akhirnya ini orang sakit hati. Sakit hati mau balas dendam sama saya. Atau pernah berpikir begitu ketika diisengin orang. Ketika dikerjain orang. Atau kita langsung caci maki itu orang. Lalu kita merasa diri kita suci, gak pernah punya dosa sama sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu, ini orang sekali lagi, Nabi katakan Umar fil jannah. Itu masih mikir, jangan-jangan gue buat dosa nih sama orang. Terus orang itu balas. Makanya beliau panggil Ibn Abbas, tolong cek. Dia dari mana nih? Uhibbu an ta'lama an mala'in minan nasi kana hadha. Saya ingin engkau pastikan yang tadi nusuk saya itu dari mana? Fakharaja. Dalam riwayat At-Tabrani dan dalam riwayat Al-Haythami, Ibn Abbas pun keluar jemaah. Dan apa yang terjadi? La yamurru bimala'in minan nas illa wahum yabkun. Dan tidaklah Ibnu Abbas melewati komunitas atau sekelompok orang. Dia kan ngecek dengan, coba pastikan ya saya nggak dolimin orang ya. Siapa tahu saya dolimin, saya buat dosa. Tidaklah Ibnu Abbas melewati sekelompok atau komunitas atau sebuah kabilah atau sebuah perumahan kecuali semua nangis jamaah sekalian. Semua nangis. Semua khawatir sama Umar. Semua takut Umar meninggal dunia. Semua sedih. Faka'annama faqadu abkara auladihim. Mereka nangis kayak kehilangan anak mereka sendiri. Subhanallah, ini pemimpin kayak begini. Ini hatinya bersih begini. Rakyatnya nangis. Warga Madinah nangis seperti mereka kehilangan anaknya sendiri. Anak yang paling kecil, yang masih bayi itu. Hadirin yang Allah muliakan. Bahkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad, hatta innal qawma qalu, sampai Ibnu Abbas ketemu beberapa orang mengatakan, lawaditu anna Allah zada fi umrika min a'marina min mahabbatihim lahu radhiyallahu ta'ala. Sampai ada sebagian orang mengatakan, kami berharap Allah panjangkan usia Umar dengan mengambil umur kami. Allahu Akbar. Biar Umar yang panjang umur, kita yang mati duluan gak apa-apa. Jangan beliau mati duluan. Jangan beliau yang wafat. Kita aja diambil gitu. Dari saya 1 tahun ini, 2 tahun ini, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, udah Umar yang hidup. Wih, luar biasa. Benar kata Imam Ahmad. Apa ke Imam Ahmad? Imam Ahmad pernah bilang, parameter saya dengan Anda ketika hari jenazah kita lihat bagaimana hari kematian itu untuk salah satu parameter melihat orang itu baik apa enggak jemaah. Fa akhbarahu. Lalu Abdullah bin Abbas datang lagi ke Umar, balik lagi, lalu membawakan info tersebut. Qala bin Abbas, fara'aitul bishra fi wajhi. Ketika Abdullah bin Abbas menceritakan, enggak ada yang merasa sakit hati sama antum, wahai Amirul Mukminin. Enggak ada yang merasa dendam, bahkan mereka nangis. Mereka takut kehilangan. Saya melihat ekspresi ketenangan dan kesenangan ada di wajah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillah, saya nggak zalimin orang. Oh, subhanallah. Ini Ramadan hadirin. Jadikan momentum jangan zalimin orang. Apalagi tuh orang-orang terdekat kita sendiri. Ini Umar bin Khattab. Itu disuruh survei 1 kota tuh.